Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Allah tiada di dalam diri kita, tetapi kitalah yang ada di dalam Allah. Bukan kita mengandung Allah, tetapi Allah lah yang mengandungi kita. Bukan kita yang meliputi Allah, tetapi Allah lah yang meliputi kita. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah maha meliputi. Kesemua sifat yang kita miliki ini adalah milik Allah. Sifat yang ada pada diri kita pasti akan hilang lenyap dan hancur binasa. Sifat yang kekal dan abadi itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah yang artinya tiap-tiap sesuatu akan binasa kecuali zatnya. Baginya hukum itu dan kepadanya kamu dikembalikan. Makhluk itu hanya menjadi bekas atau tempat penzahiran ketuhanan. Dia telah menyatakan dirinya untuk dikenal. Pengenalan melalui 4 pasal yang dizahirkan. Pertama usul atau zat, kedua asal sifat, ketiga nama atau asma, dan keempat perbuatan atau af'al. Dan semua menjadi 4 jalan, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Martabat syariat itu ada pada af'al Allah, martabat tarikat ada pada asma Allah, martabat hakikat ada pada sifat Allah, dan martabat makrifat ada pada zat Allah. Sedangkan alamnya, pertama alam syariat yaitu alam nasut, yang kedua alam tarikat yaitu alam malakut, dan ketiga alam hakikat yaitu alamnya jabarut, dan keempat alam makrifat yaitu alamnya lahut. Syariat menjadi tubuh, tarikat menjadi hati, hakikat menjadi ruh atau nyawa, sedangkan makrifat menjadi sir atau rahasia. Zat sama dengan wujud zat, yaitu wujud yang hak pada zat Allah. Dipahami dengan Rabbul Izzati, yaitu wujud yang sebenar-benarnya melekat pada zat Allah. Yang menjadi rahasia atau sir merupakan sesuatu yang tidak boleh diucapkan, tapi secara nyata boleh dirasakan. Seperti rasa manis pada gula, rasa masin pada garam, hanya boleh dirasakan tanpa boleh dikatakan. Yang kedua sifat sama dengan wujud sifat, yaitu wujud yang melekat pada sifat zat. Dipahami dengan sifat Allah, yaitu terhimpunnya sekalian sifat daripada segala sifat, yang dirangkum oleh para wali menjadi sifat 20. Wujud sifat ini dinamakan juga Nur Muhammad, yang merupakan ruh atau nyawa pada diri kita. Yang ketiga asma sama dengan wujud asma, yaitu wujud yang melekat pada nama zat, yakni terhimpunnya sekalian nama dari segala nama, yang diringkas menjadi Asmaul Husna, 99 nama dan 1 rahasia. Wujud ini dinamakan juga wujud iman, merupakan hati pada diri tempat keyakinan yang menjadi iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai cermin setiap makhluk yang memahami tentang zat Allah. Yang keempat af'al sama dengan wujud af'al, yaitu wujud yang melekat pada perbuatan zat. Dipahami dengan kelakuan Allah di dalam kudrat dan iradatnya, yaitu wujud yang keberadaannya disebabkan oleh suatu sebab, sehingga tidak terjadi dengan sendirinya. Wujud ini dinamakan juga wujud Adam, merupakan tubuh pada diri kita. Akhirnya, pemahaman tentang wujud Allah ini pertama ada pada zat Allah, jadi rahasia pada diri. Yang kedua sifat Allah, jadi nyawa atau Nur Muhammad atau ruh pada diri. Yang ketiga asma Allah, jadi hati, iman pada diri. Yang keempat af'al Allah, jadi tubuh pada diri. Tugas sir adalah merasakan, tugas ruh adalah menghidupkan, tugas hati adalah mengakui, tugas wujud adalah memperlihatkan af'alnya, tugas akal adalah berpikir, tugas nafsu adalah berkeinginan. Jadi bukan zat melainkan rahasia pada diriku, bukan sifat melainkan Nur Muhammad
atau nyawa menjadi ruh pada diriku. Bukan asma atau nama, melainkan hati atau keyakinan menjadi iman pada diriku. Bukan perbuatan, melainkan batang tubuh pada diriku. Inilah yang sebenarnya esanya diri dengan Allah yang Maha Esa, yang meliputi zat, sifat, af'al, dan asma. Tiada jarak antara hamba dan Tuhannya. Seperti ombak dan lautan, seperti garam dan masinnya, satu tapi tidak bersatu, cerai tapi tidak bercerai, tapi esa. Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.